Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235589. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Logistik dengan dosen pengampu saya Bu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Masuk ke pengertian tol laut. Pengertian tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendulam Nusantara, yaitu 6 pelabuhan, antara lain Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, dan Sorong yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Yang kedua, Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Yang ketiga, Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Yang keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata yang mendukung pangan nasional. Keenam, Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri, perikanan, dan energi. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional, Sisloknas, dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang disebut MP3EI, yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Satu, fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perampok dan penyelundupan barang terlarang. Kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. Satu, memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan, dan mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya adalah mengefisienkan penanganan inventori dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Dua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Yang ketiga, mengurangi pihak perantara, disintermediasi dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mengefisiensikan proses transportasi, penyimpanan inventori berlebih, dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventori gudang. Keempat, pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang, yaitu pabrik di Indonesia Timur, agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan sebagainya. Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan termasuk strategi bersaing dari tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antara pihak regulator atau Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan, atau Pelindo, penyedia dana, atau Kementerian Keuangan.
pengaturan konsesi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Yang kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di mana kini dan perkiraan kebutuhan masa depan. Misalkan dengan otomatisasi rent pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Yang keempat, merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung. Yang kelima, tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan dan penyimpangan barang. Efisiensi dapat diterapkan dalam pengurusan surat izin ekspor impor barang, di mana surat izin tersebut harus sudah dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. Misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan, termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk kemampuan dasar. Pelatihan bisa dilakukan secara internal ataupun mengundang tenaga ahli. Meski dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 per hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari satu, penuhnya tempat penyimpanan pada dermaga, dua, antrian kapal sebelum berlabuh, tiga, antrian moda transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen, empat, biaya yang tidak efisien. Misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Semua ini tercatat pada tahun 2011, kualitas pelabuhan di Indonesia menempati peringkat ke-96 dunia. Efisiensi fasilitas. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan diproduksi atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantara, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien. Namun bukan dengan menambah gudang perantara, tujuannya agar tersedia tempat penyimpanan barang. Karena dengan mengurangi perantara, berarti ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi, jadi gudang di kawasan berikat adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya, bahan mentah diimpor untuk diolah dari barang jadi ekspor. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat di Indonesia yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. PLB adalah kawasan pergudangan multifungsi untuk menimbun barang hasil industri domestik dan barang impor dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran biaya masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM. Contoh barang yang ditimbun di kawasan ini adalah kapas, peralatan migas, bahan baku industri kecil, dan bahan kimia. Sebelah 11 kawasan PLB diantara terletak di Cakung, Balikpapan, Cibitung, Karawang, Cikarang, Denpasar, Merak, di mana barang yang disimpan sesuai dengan komoditas industri di kawasan tersebut. Keberadaan PLB ini mampu mengefisiensikan waktu, proses impor, bahan baku, menghemat devisa, menghemat pajak dalam rangka ekspor, dan mengalihkan keuntungan perdagangan ke perusahaan lokal. Selain itu juga mendekatkan lokasi gudang dengan industri, sehingga mengurangi waktu tenggat atau pengiriman barang. Keuntungan lain. Keuntungan lainnya adalah pengurangan impor barang termasuk BBM karena barang langsung ditampung di PLB.
Dua, penempatan harga barang pun tidak berdasarkan perhitungan harga di Singapura dan Malaysia. Penyediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah dengan memperoleh penanggungan pungutan pajak dalam rangka impor di mana barang jadinya adalah tujuan ekspor. Dua, integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan fasilitas dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyedia air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersil, dan pemukiman, dan berbagai fasilitas lainnya. Tiga, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hubungan Asia Tenggara sebagai langkah awal akan menjadi hubungan bagi pelabuhan di negeri sendiri, karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada dua kali proses hubungan untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priuk sebagai hubungan, perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman, pabrik, gudang, lokasi konsumen yang efektif, sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu, kita perlu mencari transportasi dan peluang untuk mengefisiensikan isu biaya transportasi di Indonesia sendiri, yaitu meliputi poin-poin berikut. Yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Dua, kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Tiga, belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Lima, kontur jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi di Indonesia yang memenuhi standar pengemudi internasional. Yang keenam, perilaku premanisme selama perjalanan isu biaya transportasi Indonesia disebabkan oleh meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai, dan belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Lalu isu biaya lainnya adalah pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi. Dua, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisiensikan konsumsi BBM sebagai berikut, yaitu memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif. Agresif yaitu melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, sedangkan defensif yaitu taat peraturan lalu lintas dan santun. Lalu melakukan perawatan kendaraan dengan baik, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute, menjaga kecepatan kendaraan konstan, memperhatikan pengoperasian kendaraan. Apakah kendaraan tersebut kontinu atau banyak stop and go? Hindari pengereman mendadak. Lalu menghindari muatan berlebih, menjaga tekanan angin, lalu menggunakan spare part yang masih layak. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung kenaikan BBM. Lalu ada langkah-langkah yang dapat ditempuh karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengalian subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur. Kedua, pengalian subsidi BBM untuk
peremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif, perbaikan proses birokrasi dan fasilitas, infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan barang. Yang ketiga, penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan menegakkan standarisasi pengemudi dan menilai komponen biaya transportasi. Apakah perusahaan sebaiknya memakai moda transportasi sendiri atau outsourcing? Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Jika memakai outsourcing, keuntungannya yaitu penyedia jasa transportasi memiliki program pelatihan karyawan yang baik, memiliki hubungan ke masyarakat, dan penjabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak perlu merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi moda transportasi. Lalu kerugian outsourcing itu jam kerja tidak fleksibel dengan kebutuhan perusahaan karena diatur oleh perusahaan penyedia jasa transportasi. Akibatnya pengiriman mendesak tetap tergantung pada kinerja perusahaan outsourcing. Pelayanan dan solusi jasa logistik. Yang pertama, pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan. Pertama, pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman. Kedua, pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari. Ketiga, pengiriman hari libur atau hari raya. Keempat, pengiriman biaya ekonomis, namun waktu pengiriman lebih lama dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Dua, pengiriman internasional pakai dokumen barang di antara seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute internasional sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman, termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuka oleh perusahaan pengiriman dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melapor kepada pihak berwajib. Ketiga, jasa konsultasi portofolio bea cukai dan perdagangan. Yang pertama, membantu memperlancar kegiatan perdagangan. Analisa kebijakan tarif dan asuransi kerusakan, kehilangan barang. Ketiga, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi resiko. Keempat, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal komplain. Kelima, pengambilan dan pengiriman barang di pelabuhan atau bandar udara ke konsumen. Enam, berpartisipasi di kegiatan pemerintah. Ketujuh, memberikan layanan klaim asuransi yang baik dan cepat. Kelapan, pelayanan dalam bahasa lokal dan nilai tukar mata uang lokal yang kompetitif. Kelapan, jasa penyewaan kontainer, memastikan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun, memastikan kualitas kontainer yang baik, tidak berlubang, diuji dengan palu khusus. Dan terakhir, jasa penyewaan gudang dan moda transportasi. Lalu yang keempat, layanan pengemasan barang kiriman standarisasi, prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut. Lalu memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilisasi kubikal. Lalu standar keamanan penyimpanan barang termasuk barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus, barang-barang berbahaya. 5. Merge in transit, kondisi menyatukan berbagai macam barang dari beberapa pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi, dan lainnya, lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Strategi ini mirip dengan cross-docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk sekian waktu. Dalam skala global, barang-barang diterima berbagai lokasi pemasok di beberapa negara, kemudian dikirim ke berbagai negara pula. Yang keenam, kontak manufaktur, yaitu kerjasama antar jasa logistik
dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kiriman perusahaan manufaktur, namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Contohnya, pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu khususnya untuk diproduksi, setelah menjadi barang jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Lalu desain fasilitas dan sistem penyewaan yang efisien. Lalu pengendalian mutu dan status barang secara real-time data dan bisa dipantau dari perusahaan manufaktur sendiri. Yang ketujuh, Red Run, mengatur perencanaan dan pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan. Pergantian barang atau komponennya atau daur ulang, layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Yang ke-8, visibilitas pengiriman. Dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. 9, pendoman dan syarat umum pengiriman barang. Yang pertama, menggunakan bukti tanda terima pengiriman barang sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara pengirim dan penyedia jasa logistik. Lalu ada pengiriman wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyedia jasa logistik mengenai identitas diri, penerima, jenis, dan jumlah barang yang dikirim. Lalu pengirim dilarang mengirim barang-barang berbahaya dan terlarang sesuai peraturan di setiap negara. Lalu penyedia jasa logistik berhak melakukan pembulatan ke atas terhadap volume dan berat barang kiriman. Lalu penyedia jasa logistik berhak menentukan sendiri moda transportasi yang digunakan, bisa berupa milik sendiri atau hasil kerjasama dengan penyedia angkutan transportasi lain. Lalu semua resiko kerusakan barang, kerusakan kemasan, dan kehilangan dinyatakan nilainya dalam asuransi. Beberapa saran untuk mendukung kelancaran logistik. Yang pertama, jujur dalam pembelian, menghindari penyuapan, lalu kerjasama yang baik, saling menumbuhkan kepercayaan, lalu mengetahui detail barang yang akan dikirim, termasuk peraturan izin dan pengemasannya, lalu memberikan layanan yang sopan dan santun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.